Tetaplah bersama kami, Primetime News akan kembali dengan perbincangan terkait penetapan status Surya Dharma Ali sebagai tersangka kasus penyelewengan dana haji bersama peneliti ICW Ade Irawan, dan nantinya akan bergabung bersama kami Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Yasin. Primetime News segera kembali. Kasus korupsi dana haji yang menyeret nama Menteri Agama Surya Dharma Ali terjadi di tengah kontroversi layanan haji yang kurang baik dan banyak dikeluhkan jamaah. Pengamat menilai ada banyak celah yang kerap dimanfaatkan untuk menyelewengkan dana haji milik umat. Kasus korupsi dana haji yang menyeret Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka terjadi di tengah layanan haji yang kerap dikeluhkan jamaah. Laporan soal pemondokan yang lokasinya jauh dari Masjid Nabawi atau catering yang kerap kurang memuaskan selalu mewarnai laporan penyelenggaraan haji setiap tahunnya. Layanan buruk ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan, mengingat dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama nilainya begitu besar. Dalam temuan yang dilansir awal tahun 2014, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi mencurigakan sebesar 239 miliar rupiah pada pengelolaan dana haji periode 2004-2012. Dana haji yang dikelola pada periode itu mencapai 80 triliun rupiah dengan imbal hasil sebesar 2,3 triliun rupiah per tahunnya. Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia atau ICW mengatakan ada sejumlah modus yang kerap digunakan dalam korupsi dana haji. Salah satunya misalnya adalah penyalahgunaan bunga dari dana haji yang sudah terkumpul. Catat misalnya realisasi nilai setoran awal, gitu ya. Ini paling tidak misalnya sampai 2011 misalnya, itu jasa bunganya hanya sebesar 1,71%. Gitu. Artinya kalau kita bandingkan dengan tingkat suku bunga giro, deposito, ini sangat kecil sekali. Nah pertanyaannya, kenapa jasa bunganya tidak optimal? Apakah dia hilang, apakah dia misalnya digunakan untuk yang lain, atau seterusnya. Ini menimbulkan pertanyaan. KPK mengatakan penyelenggaraan haji pada tahun 2012-2013, anggaran yang dipakai mencapai 1 triliun rupiah. KPK sendiri masih terus menghitung kerugian negara saat ini. Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Anggito Abimanyu mengatakan akan bersikap kooperatif terhadap KPK terkait pengusutan dugaan korupsi dana haji. Menurut Anggito, lembaganya sudah melakukan banyak perbaikan sejak tahun 2012 lalu. Tentu dari waktu ke waktu peran dari Irjen Inspektorat Jenderal sangat penting. 2012 kami didampingi oleh Inspektorat Jenderal, 2013, 2014 itu yang sangat intensif, baik di dalam proses pendaftaran, kemudian pencarian rumah sampai dengan proses negosiasi, dan kontrak-kontrak itu didampingi dan diberikan supervisi oleh Inspektorat Jenderal. KPK menduga Surya Dharma Ali menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Agama. Sejumlah penyelewengan yang ditemukan diantaranya terkait pengadaan catering, pemondokan transportasi, dan biaya perjalanan haji. Tim Liputan Metro TV. Ya, langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Yasin yang bergabung dari Kementerian Agama, dan juga peneliti ICW Ade Irawan yang berada di studio. Selamat malam Bapak-Bapak. Pak Yasin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Anda bisa mendengar saya dengan baik? Iya, waalaikumsalam, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, Pak Yasin, saya ke Anda terlebih dahulu. KPK sudah menetapkan Surya Dharma Ali sebagai tersangka. Nah, Anda sebagai Irjen yang sudah memantau di Kementerian Agama mungkin terkait adanya penyelewengan dana haji ini, apa tanggapan Anda, Pak? Apakah Anda terkejut? Ya, sudah kita lakukan pemantauan. Hasil pemantauan itu adalah rekomendasi-rekomendasi secara tertulis kita paparkan kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen, dan perbaikan-perbaikan atas rekomendasi itu bergulir dari tahun 2012 itu pemantauannya. Yang pertama kali saya seiring dengan saya masuknya di Kementerian Agama kan tahun 2012. Nah, itu diperbaiki di tahun 2013 dan 2014. Tadi belum selesai itu, tapi penegak hukum sudah masuk dulu. Nah, ini kita tidak bisa melarang penegak hukum untuk mencermati
beberapa katakanlah kelemahan yang sedang diperbaiki oleh Kementerian Agama itu. Ya, artinya Anda juga cukup terkejut ketika akhirnya Pak SDA juga menjadi tersangka pada kasus ini, Pak? Enggak, artinya potensi pelaksanaan penyelenggaraan haji yang menimbulkan korupsi itu kan sudah kita ingatkan sejak kita masih ada di KPK. Jadi kami memerintahkan tim waktu saya sebagai salah satu pimpinan KPK untuk melakukan kajian sistem atas penyelenggaraan ibadah haji, ketemu 48 titik temuan yang berpotensi korupsi dari aspek hukum, dari aspek bisnis proses, dari aspek SDM dan kelembagaan. Maka saya ke Kementerian Agama melanjutkan tentang itu, yaitu pemantauan secara langsung terhadap penyelenggaraannya dan melakukan perbaikan-perbaikan. Ya. Atas penyimpangan dari yang dilakukan oleh tentunya seseorang, kita kan tidak mengetahui sepenuhnya itu kan apa yang didapatkan oleh penegak hukum seperti KPK itu. Itu Mbak. Baik, Pak M. Yasin, dari kontrak yang dilakukan oleh tim yang melakukan proses seleksi, misalnya pondokan, kemudian itu juga seleksi harga, itu disupervisi oleh Irjen. Ini dari tahun ke tahun, dari tahun 2012 kata Pak Anggito Abimanyu dilakukan hingga tahun 2014. Artinya Pak M. Yasin juga mensupervisi kontrak-kontrak ini, tapi akhirnya masih ada celah penyelewengan dana dan akhirnya terjadi seperti ini. Jadi di mana Pak waktu itu kesalahannya? Kenapa tidak menemukan celah itu ketika Bapak mensupervisi kontrak-kontraknya? Tahun 2012 itu saya masuk di pertengahan tahun, langsung saya melakukan pemantauan. Atas rekomendasi itu kan dilaksanakannya di tahun 2013, tapi belum tuntas. Lanjut ke tahun 2014. Kami juga memantau penyelenggaraan haji di tahun 2013. Perbaikannya di tahun 2014 yang sekarang ini. Kita nempel pada tim penyedia akomodasi dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi perumahan atau pemondokan di Mekah misalnya sekarang itu sudah selevel dengan hotel. Jadi tidak ada yang jelek untuk kali ini karena kita menempel terus terhadap penyediaan itu. Itu antara lain perbaikan-perbaikan real atas rekomendasi yang dilakukan oleh Ijen itu dan kita ikut di dalam pelaksanaan untuk penyediaan akomodasi itu gitu. Mungkin tapi Bapak penegak hukum kan Pak, masuk dulu kan kita tidak bisa nahan gitu loh. Tapi mungkin Bapak bisa menjelaskan ya Pak, yang sebenarnya peran Menteri Agama sendiri di sini Surya Dharma Ali seperti apa Pak dalam penyelewengan dana tersebut lah yang dikatakan akhirnya disebut menjadi tersangka? Sebenarnya bukan penyelewengan dana, yaitu penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang dituduhkan oleh KPK itu, yaitu perlu pembuktian yang mana yang menyeleweng itu. Nah, tentunya kita kan tidak tahu itu bukti-bukti nyata itu kan dilakukan oleh penyelidikan itu. Nah, kalau yang kegiatan formal kita tahu semua, kalau yang mungkin kegiatan informal kita kan tidak mengetahui itu. Iya. Waktu itu Bapak juga pernah menyebut beberapa misalnya misalnya yang silakan Pak, lanjutkan Pak. Jadi misalnya pengadaan perumahan di tahun 2013. Dari hasil pemantauan kita kan terjadi di fasilitas rumah, misalnya ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, ini berpotensi kalau ada yang jelek, ada yang bagus, sedangkan harganya sama, ini kan berpotensi menimbulkan suatunya penyimpangan. Penyimpangan itu bisa saja dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau deliknya itu pasal 2 tentunya adalah pelanggaran peraturan, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi kan begitu. Kita menganalisisnya seperti itu. Nah, bisa saja itu yang uangnya itu yang menerima orang lain, yang diperkaya orang lain kan bisa jadi seperti itu. Nah, ini mari kita tunggu saja perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Itu sudah domainnya domain KPK, bukan domain Ijen lagi begitu. Kalau kita hanya memberikan rekomendasi gitu. Baik, Pak Yasin, saya ingin bertanya lebih lanjut lagi terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini. Siapa yang sebenarnya bisa memiliki akses untuk BPIH? Tapi Anda bisa jawab nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Prime Time News. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan pada Prime Time News hari ini, ada sejumlah celah yang ditengarai menjadi celah yang digunakan untuk menyelewengkan dana haji. Di antaranya terkait setoran awal jemaah dan penetapan biaya ongkos haji atau BPIH.
Langsung saja kita kembali ke Bapak M. Yasin, berada di Kementerian Agama pada saat ini. Pak M. Yasin, siapa sih yang memiliki akses langsung ke biaya haji tersebut, Pak? Ya, BPIH itu ada pengaturannya. Sekarang ada PMA keluar baru atau Peraturan Menteri Agama. Jadi penggunaannya adalah untuk yang diistilahkan itu direct cost dan indirect cost. Direct cost itu adalah untuk pembiayaan langsung, untuk membayar rumah, membayar catering, membayar transportasi, itu namanya direct cost. Lah indirect cost itu adalah supporting activities yang menyangkut misalnya ada biaya untuk alokasi pemberian SPPD misalnya terhadap para petugas ya, bukan pegawai negeri misalnya itu. Ya. Siapa yang punya akses langsung kepada dana Jadi itu, yang punya akses dana itu adalah ya KPA-nya. Jadi kuasa pengguna anggaran itu ya Dirjen dan juga salah satu ketua urusan haji atau kepala kantor urusan haji kalau sekarang ya. Kalau dulu kepala teknik urusan haji. Baik. Sekaligus dia sebagai PPK-nya yang melakukan pembayaran segala aktivitas yang ada di Arab Saudi. Gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi Anda waktu itu sempat menyebutkan beberapa oknum yang diduga terlibat kasus penyelewengan dana ini. Apakah oknum itu juga berada di bawah Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh itu, Pak? Ya, itu pelanggaran disiplin, sudah kita lakukan audit. Itu informasi itu kan dari PPATK atas arus dana yang dari seseorang masuk ke dia dengan jumlah yang cukup signifikan gitu. Nah, sudah dilakukan audit dan sudah diajukan ke Dewan Pertimbangan Kepegawaian untuk melakukan tindakan yang tegas. Usulan kita adalah pemecatan terhadap yang bersangkutan. Tapi siapa yang mengontrol dana haji ini, Pak? Siapa yang menunjuk bank-bank ini? Kemudian siapa juga yang mengontrol kalau misalnya mendapatkan bunga itu? Karena kan disebar di beberapa bank kan tentunya. Ya, kan ada lembaga pengawas eksternal BPK, ada juga BPKP, Ijen juga memantau itu. Dan hasil audit itu tentunya domainnya BPK untuk juga disampaikan kepada publik apakah ada penyalahgunaan keuangan atau tidak gitu. Kalau selama tidak ada berita dari BPK berarti quote and quote dalam batas pengelolaan dana itu masih dalam kategori proper gitu. Proper itu adalah sesuai dengan alokasinya gitu. Baik, oke, saya harus kecuali kalau BPK menemukan adanya suatu penyimpangan pengelolaan dana. BPK maksud saya ya. Oke, Pak, di sini juga ada Pak Ade Irawan, Pak Yasin dari ICW. ICW juga pernah melaporkan kasus korupsi dalam pengadaan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini dari tahun 2004 bahkan ya. Yang terakhir saya baca 2011. Nah, ini apakah pola korupsi yang dilakukan setiap tahunnya itu sama? Ya, pertama kami apresiasi Pak Yasin dan sekaligus selamat baru 2 tahun sudah mulai melakukan banyak beres-beres di Kementerian Agama dan saya kira ini sangat bagus. Nah, kalau terkait dengan haji saya kira ini polanya terus berulang tiap tahun gitu ya. Dan kami sudah ingatkan sejak lama siapapun yang menjadi Menteri Agama ini terancam terkena tindak pidana, antara lain tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena memang semuanya ada di tangan dia, monopoli ada Kementerian Agama dalam hal ini Menteri Agama memonopoli ini gitu ya. Pada sisi lain tidak ada pengawasan yang baik, mereka juga cenderung tertutup. Nah, jadi terkait setiap Menteri Agama pasti tahu tentang praktik ini setiap tahun. Iya kan, untuk uang kan semuanya atas nama rekening Menteri Agama itu ya. Terkait dengan pola titik-titik rawan korupsi, kami mensinyalir paling tidak ada 4 titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pertama, sudah disebutkan oleh Pak Yasin, setoran awal jamaah yang sekarang antriannya sudah sangat panjang. Bahkan ada di daerah yang sudah hampir 20 tahun harus menunggu untuk naik haji. Dan mereka mau ngantri harus bayar paling tidak 25 juta sekarang. Nah, pertanyaannya kan adalah uangnya ditempatkan di mana? Itu ya. Lalu pertanyaan yang lain, bunganya berapa? Pertanyaan yang lain, bunganya digunakan untuk siapa? Nah, dalam temuan kami, bunganya lebih banyak, riba ini lebih banyak dinikmati oleh teman-teman di Kementerian Agama. Dan juga ada keterlibatan dari pihak lain dari laporan Anda menyebut di sini selain dari Kementerian Agama. Iya, ada temuan-temuan yang lain, misalnya uang yang ditempatkan itu tiba-tiba ada tarikan yang tidak wajar, itu ya. Selain memang temuan yang lain, bunganya rata-rata di bawah nilai pasar. Saya kira ini harus dipertanyakan, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyusunan BPIH.
Yang tahu saya kira BPK dan sebagainya kan di akhir itu ya. Tapi yang tahu kan teman-teman di Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR. Untuk mengakses itu susahnya juga minta ampun. Padahal ini adalah komponen-komponen biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah. Gitu. Dan saya kira titik paling rawannya ada di sini karena komponen-komponen harganya itu ditetapkan di BPIH ini, misalnya terkait dengan penerbangan, terkait dengan catering, terkait dengan termasuk misalnya asuransi. Yang lain, yang ketiga adalah soal pengadaan. Pengadaan di haji ini kan sangat banyak, mulai dari perintilan sampai yang besar. Yang besar paling tidak 50% dari BPIH ini kan untuk penerbangan, belum catering dan sebagainya yang sudah disebutkan oleh Jadi KPK. tadi oknum tidak hanya dari Kementerian Agama, tapi juga dari Komisi 8 DPR. Ya, dan rekanan mestinya. Dan rekanan, ya baik. Oke, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama Prime Time News. Pemirsa, Prime Time News akan hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali di Prime Time News, langsung saja saya ke Bapak M. Yasin. Pak M. Yasin, dulu KPK pernah memberikan 11 rekomendasi. Salah satunya yang saya bacakan, pemisahan penggunaan dana APBN dengan bunga tabungan jemaah haji yang digunakan untuk penyelenggaraan haji. Nah, apakah rekomendasi ini sudah dilakukan, Pak? Ya, jadi koreksi itu ada 48 titik temuan yang berpotensi korupsi. Itu 48, ada aspek hukum, aspek bisnis proses, dan aspek kelembagaan serta aspek SDM. Nah, mengenai bunga ya, bunga dan prinsipalnya atau uang pokoknya, betul apa yang disampaikan oleh Pak Ade Irawan tadi bahwa pada saat itu belum dipisahkan antara bunga dengan prinsipalnya. Setelah ada rekomendasi dari KPK itu sekarang sudah dipisahkan. Kita meminta agar dibuat pemisahan antara direct cost dan indirect cost untuk penggunaan BPIH. Nah, PMA-nya baru saja ini dikeluarkan juga. Ada beberapa rekomendasi yang sudah di follow up, ada beberapa yang belum, khususnya yang di bisnis proses pengadaan pesawat harus melalui tender itu juga belum. Nah, tentunya semakin kesana akan semakin baik, apalagi ini nanti hari Senin ini juga ada pembahasan tentang rancangan undang-undang tentang pengelolaan dana haji. Jadi apa yang disebutkan oleh Pak Ade tadi, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2008 itu, pasal 21 sampai 23 bisa saja diamandemen agar memenuhi keinginan masyarakat dan keadilan masyarakat di dalam pengelolaan ibadah haji ini. Dan saya pesan terakhir ini, bahwa walaupun menteri kami itu tersangkut kasus hukum, ini kepada masyarakat kita yakinkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan dengan baik dan bahkan kualitas untuk pelayanannya insya Allah akan meningkat lebih baik dari tahun sebelumnya. Selama ada Pak Yasin lah, insya Allah. Itu Mbak. Iya, Pak Yasin, sebelum kita akhiri, Bapak siapa lagi nih Pak dari Kementerian Agama yang kira-kira juga akan tersangkut setelah dari Surya Dharma Ali? Nah, kalau itu domain KPK, saya tidak bisa berspekulasi itu. Tapi kan Bapak sudah mengikuti Pak, sudah memantau kasus ini sudah lama, pasti Bapak tahu siapa oknum-oknumnya yang ada di situ. Saya tidak bisa menyampaikan karena kan harus didasarkan oleh dua alat bukti yang cukup, yaitu pengembangan penyidikan kalau istilah. Nanti saya yang sampaikan Pak. Baik. Siapa Pak? Kira-kira siapa Mas Ade? Kira-kira ini yang oknum-oknum yang kira-kira bertanggung jawab? Ya, tentu saja ini tidak hanya menteri. Saya kira pertama pihaknya ada yang dari kementerian, itu ya, karena mereka yang menjadi pelaksana teknis implementasi haji ini. Yang kedua dari parlemen tentu saja, itu ya, karena mereka juga ikut menyusun BPIH. Apalagi presidennya sudah ada. 4-5 tahun yang lalu kami laporkan sejumlah anggota DPR yang sekarang juga masih di Komisi 8 yang diduga menerima gratifikasi haji, itu ya. Yang ketiga adalah rekanan. Nah, rekanan ini bisa di dalam negeri, bisa juga di luar negeri. Nah, di luar negeri itu kan susah karena kita tidak ada atas hukum di KBRI sana kan. Jadi bagaimana nih harusnya penanganannya oleh KPK? Tapi ya KPK misalnya bisa saja minta keterangan mereka, gitu ya. KPK ke misalnya Arab Saudi meminta keterangan soal bagaimana misalnya markup, pola markup dan sebagainya, gitu ya. Saya kira itu paling tidak dimintai keterangan lah soal kemudian proses hukum dan sebagainya. Saya kira memang ini debatnya pasti akan. Bagaimana Mas Ade menanggapi kontrol yang sudah dilakukan saat ini oleh Pak Yasin untuk kedepannya nih? Karena kan saat ini sudah melakukan pembersih-bersih lah, bisa dikatakan. Saya kira problemnya kan begini, walaupun inspektorat, tapi kemudian kewenangan Pak Yasin juga tidak terlalu banyak. Pak Yasin pada dasarnya kan subordinat dari menteri, gitu ya. Dan saya juga tahu
tahu akses Pak Yasin dalam kontrol dan sebagainya juga terbatas gitu ya. Kalau dibuka akses yang luas, dan saya kira kalau Kementerian Agama punya will yang baik, bukan cuma inspektorat tapi juga publik gitu ya. Tapi kan sekarang tidak. Kami meminta laporan keuangan pun tidak diberikan sulit, gitu ya. ya. Dan saya juga yakin Pak Yasin juga agak kesulitan untuk itu. Makanya kemudian ini mesti menjadi momentum untuk mereformasi haji. Dan saya kira memang revisi Undang-Undang 13 2008 soal haji bukan hanya kita bicara soal pengelolaan keuangan, tapi mestinya juga bicara soal pengelola penyelenggaraan ibadah haji. ICW merekomendasikan ada badan khusus seperti Tabung Haji Malaysia, sehingga masyarakat atau jamaah membayar mahal juga, tapi kualitas juga lebih bagus. Bukan seperti sekarang membayar mahal tapi buruk gitu ya. Kita lihat reformasi haji nanti setelah ada dari SDA, siapa lagi yang akan turut serta menjadi tersangka ditetapkan oleh KPK. Terima kasih Mas Ade Irawan dari ICW dan juga Bapak M. Yasin, Inspektorat Jenderal dari Kementerian Agama.